selamat pagi adik-adik. Happy New Year, selamat tahun baru 2021. Puji Tuhan, kalau di awal tahun baru ini kita bisa berjumpa lagi melalui ibadah kelas pra-remaja kita. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau di awal tahun baru ini Engkau telah memberi kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah online kelas pra-remaja kami. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau yang sudah menyertai kami selama tahun 2020 tetap akan menyertai kami di tahun 2021 ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memuliakan Engkau melalui puji-pujian kami, mohon kiranya Engkau berkenan menerima pujian persembahan kami ini. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mohon jamahan Roh Kudus-Mu. Kirimkan Roh Kudus-Mu untuk kami, supaya kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami dapat mengerti, kami dapat memahaminya, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah online kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita mengangkat sebuah pujian, mari kita menyanyi bersama-sama, kita persembahkan suara kita untuk memuliakan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
kalendernya ini sudah gak bisa dipakai lagi ya, sudah habis, harus ganti kalender yang baru. Nah, ini kalender yang baru tahun 2021. Januari tahun 2021. Nah, adik-adik, di awal tahun baru ini kita sudah ganti kalender. Ya. Nah, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian rasakan di tahun baru ini? Mungkin ada adik-adik yang merasa senang. Wah, asik. Kalau sudah tahun baru berarti sebentar lagi aku akan ulang tahun. Wah, pasti senang ya yang ulang tahunnya dekat-dekat berada di awal tahun. Ya, seperti Lose juga senang karena Lose ulang tahunnya di awal tahun. Nah, mungkin ada yang berpikir, wah, kalau biasanya tahun baru, sebentar lagi juga akan tahun baru Imlek. Asik, dapat angpau. Ya, nah, selain perasaan sukacita, gembira itu, mungkin ada di antara adik-adik yang juga merasa takut dan cemas. Contohnya, adik-adik yang kelas 3 SMP. Wah, pasti mulai ada perasaan cemas ya di dalam hatinya. Wah, sebentar lagi sudah ujian kelulusan. Waduh, nanti ujiannya bagaimana ya? Sulit atau tidak ya? Nah, selain perasaan gembira, kita juga bisa merasa cemas. Atau mungkin ada adik-adik yang cuek-cuek aja sih. Lose, apa sih bedanya tahun 2020 sama 2021? Gak ada bedanya, Lose. Sekolah tetap online, tetap membosankan. Nah, adik-adik, semua hari adalah milik Tuhan. Ya, karena itu kita waktu di kelas sekolah minggu kita sering menyanyikan hari ini harinya Tuhan ya. Setiap hari adalah hari Tuhan. Mengapa begitu? Karena Tuhan yang menjadikan hari-hari itu. Tuhan yang menciptakan hari-hari itu. Artinya hari-hari adalah milik Tuhan. Tuhan yang membuat, Tuhan yang merencanakan. Adik-adik, hari ini Lose akan mengajak adik-adik membaca sebuah nats Alkitab. Adik-adik, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius 28 ayat 20. Ayo kita siapkan Alkitab kita baca sama-sama. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, bacaan kita hari ini cukup singkat ya, cuma 1 ayat saja. Adik-adik, nats Alkitab tersebut adalah perkataannya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ini merupakan kata-kata Tuhan Yesus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga ya. Nah, Lose akan memenggal ayat ini menjadi 2 bagian, yang depan dan yang belakang. Tetapi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah bagian yang belakang. Jadi Lose sebutkan sebagai Matius 28 ayat 20b ya. Dimulai dari kata ketahuilah. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, Lose akan membahas kalimat ini menjadi sepenggal-sepenggal supaya kita bisa memahami makna apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kata yang pertama yaitu ketahuilah. Nah, adik-adik, kata ketahuilah memiliki kata dasar tahu. Tahu ya, bukan tahu goreng ya, atau tahu isi, tetapi tahu ya. Nah,
setelah mendapatkan awalan dan akhirnya menjadi kata ketahuilah ya. Nah, awalan dan akhiran ini memberikan makna bahwa kita tidak hanya sekedar tahu ya, tetapi harus paham, mengerti ya, mengerti apa yang akan diperintahkan, juga harus yakin apa yang akan dikatakan. Nah, apa yang akan dikatakan di sini diikuti dengan aku menyertai kamu. Aku dengan huruf besar berarti menunjuk kepada Tuhan Yesus. Nah, berarti ketahuilah Tuhan Yesus menyertai kamu. Kamu berarti kalau zaman itu adalah murid-murid. Nah, sekarang ayat ini pun ditujukan kepada kita semua, yaitu kalian dan Lose juga. Ya, artinya Tuhan Yesus menyertai adik-adik dan Lose juga, ya. Tuhan Yesus akan tetap menyertai kita dimanapun kita berada, ya, baik kita ada di kota besar, di kota kecil seperti Sidoarjo, ya, ada di sekolah, ada di rumah, ya, atau ada di tempat bermain, atau dimanapun kita berada, Tuhan akan tetap menyertai. Menyertai artinya apa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, kemudian pemenggalan kata yang berikutnya yaitu adalah senantiasa. Senantiasa menunjukkan kepada waktu, ya. Berarti ada di setiap saat, baik itu waktu lampau, waktu saat ini maupun waktu yang akan datang. Setiap saat, setiap hari, setiap jam, setiap detik, ya. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Yesus itu melupakan ataupun meninggalkan kita. Pemenggalan kata yang terakhir yaitu sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, maksudnya akhir zaman itu bagaimana? Yaitu ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk menjemput kita semua, ya. Disitulah semuanya berakhir, ya. Disitulah Tuhan Yesus akan membawa setiap orang yang percaya kepadanya, ya. Tidak akan melupakan orang yang percaya kepadanya. Jadi, dari perkataan tadi ini, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, itu adalah sebuah janji dari Tuhan Yesus kepada kita semua, ya. Artinya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita masing-masing, setiap orang. Lose disertai, kalian disertai, murid-murid Tuhan Yesus pada zaman itu juga disertai oleh Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kita pada hari ini, hari kemarin, juga hari yang akan datang. Tuhan Yesus menyertai kita dimanapun kita berada. Meskipun kita sekolah di sekolahan, atau pelajaran di sekolah, ataupun pelajaran secara online di rumah, Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Tidak ada sesuatu yang terjadi atas diri kita tanpa sepengetahuan Tuhan Yesus. Adik-adik, lalu apa hubungannya antara kalimat itu dengan kehidupan kita sehari-hari? Apalagi di tahun baru ini. Nah, adik-adik, meskipun tahun itu sudah berganti, tetapi kita tetap menghadapi kehidupan yang sama. Setiap kita tetap akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Seperti kita tetap harus menghadapi ujian, kita tetap harus ulangan, kita tetap harus belajar, ya. Nah, mungkin bahkan saat ini kita tetap harus disiplin dengan protokol kesehatan. Karena
pandemi ini belum selesai ya. Setiap orang harus disiplin. Kita menghadapi hal dan kesulitan yang sama. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Di tengah segala kesulitan kita, Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Nah, yang penting satu yang Tuhan mau, yaitu kita harus yakin dan percaya akan janji Tuhan ya. Kalau kita tidak yakin, bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan? Ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mungkin singkat. Ayatnya juga singkat. Tetapi ayat ini cukup bermakna untuk pedoman kita dalam menjalani tahun 2021. Karena kita tidak tahu ke depan hidup kita akan bagaimana. Kedepannya bagaimana akan jadinya sekolah kita. Apakah kita sudah bisa belajar di sekolah lagi? Ya, tidak seorang pun tahu ya. Mungkin guru-guru LOSU pun berpikir bahwa Januari tahun 2021 kita sudah bisa berkumpul ya, belajar bersama-sama, beribadah bersama-sama. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu ya. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tetap berjanji menyertai kita walaupun kita tidak bisa berkumpul beribadah bersama-sama di gereja, walaupun kita tidak bisa belajar bersama-sama di sekolah ya. Nah, biarlah ayat hafalan ini menjadikan pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita hafalkan bersama-sama ya. Matius 28 ayat 20b. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah mengizinkan kami untuk percaya akan janji-Mu, yaitu Engkau akan menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapa di surga, berikan kami hati yang yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan di dalam kami menjalani tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan tetap ada di dalam hati kami, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebagai tugasnya, Lawson mengajak adik-adik menuliskan ayat hafalan tadi di selembar kertas, kemudian kalian tempelkan kertas tersebut di tempat yang biasa sering kalian lihat ya. Boleh di meja belajar, boleh di samping tempat tidur, boleh di lemari ya, di pintu lemari. Nah, di tempat yang kalian sering melihatnya supaya ayat itu dapat menguatkan kalian ya. Kemudian difoto ya. Sesudah ditempelkan, difoto, dikirim di grup ya. Nah, setunggu ya. Sampai jumpa.